Selamat petang saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Mari kita mau bawa hati kita, keberadaan kita yang terbaik untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, bulan demi bulan Tuhan, kami percaya 2024 menjadi tahun kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami melihat penyertaan-Mu itu lebih daripada yang kami harapkan Tuhan. Sebab itulah jaminan dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau membawa ucapan syukur kami Tuhan, apapun keadaan kami mau hanya berserah kepada Engkau Tuhan, kami mau hanya berharap dan terus percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Mari Bapa, biarlah kami datang dengan ucapan syukur Tuhan dan Kau memberikan iman yang lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang melawat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu terus meneguhkan kami Tuhan. Kau yang mengurapi jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, Kau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari naikkan syukur kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari angkat suara. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan
kesetiaan-Mu. We worship You. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Mari angkat suara katakan, banyaklah Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari yang bersyukur kita bangkit berdiri, katakan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
syukur Bapa. Mari ucapkan syukurmu, naikkan syukurmu. Oh terima kasih Tuhan untuk 1 bulan di tahun ini yang kami lalui. Kami tahu Tuhan sesuatu yang besar menanti kami. Yes Lord. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur sepenuh hati. Oh, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya ini yang ingin kami naikkan Tuhan, yaitu ucapan syukur kami, korban syukur kami Tuhan yang terbaik di hadapan-Mu. Sebab kami percaya Engkaulah jaminan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap bersukacita dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersukacita katakan amin. Shalom. Coba lambaikan tangannya yang bersukacita. Haleluya, kita mau terima berkat yang baru di bulan yang baru ini, amin. Biar sukacita sejuta boleh ada dalam hidup kita, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan
yang mau bersukacita lebih lagi dalam Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Coba kanan kirinya disalami dulu. Semangat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Iya. Siapa yang siap bergoyang untuk Tuhan? Ayo, kita mau bergoyang untuk Tuhan. Amin. Ya. Ini kita mau nyanyinya lagu Jawa. Ya, kita mau berikan kemuliaan semuanya untuk nama Tuhan Yesus. Amin. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya. Sampai kapan? Haleluya. Katakan, atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula ngging napa? Haleluya. Mari beri tepuk tangan. Iya. Biar encoknya pergi, goyang dikit ya. Haleluya. Mari berikan sukacita kita bagi Tuhan. Katakan, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Iya. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Katakan, saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Ayo coba gerakannya ya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Ea, ea. Amin. Rina wengi ngapain? Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Katakan, atiku rasa seneng, atiku saya seneng, saben dina kula
apa? ora bakal cilaka Nanging uripku mulya selami amin, diamini yang kenceng, amin. Haleluya. Hatiku Saya seneng saben dina kula nggih ngandhut Gusti. Lanjut. Yang mau percaya terus ngandhut Gusti. Amin. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng saben dina kula nggih ngandhut Gusti. Saben dina kula nggih ngandhut Gusti. Saben dina kula nggih napa? Ngandhut Gusti. Walau sana sini situ mumet, semua orang susah, tetapi kita kan tetap. Ya coba tertawa dulu. Wah, siap bersuka cita lebih lagi? Amin. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Yes, Lord. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Katakan, walau sana pusing semua orang susah, tapi aku kan tetap tertawa. Amin. Mari semangat. Terus lantunkan pujian ini dengan sukacita. Amin. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Ditunjuk kanan kirinya, katakan, kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak kebutuhan meminta-minta. sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Sekali lagi katakan, oh, Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Katakan, walau Sana pusing semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana pusing semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Sekali lagi katakan, walau sana pusing semua orang susah, tetapi aku
kan tetap tertawa. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Opa mau nambah. Iya, silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus yang memberikan kita harapan. Amin. Ada kepastian di dalam nama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Masa depan yang penuh harapan itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari terus bawa hati yang bersyukur. Dan hati yang bersyukur adalah magnet untuk keajaiban-keajaiban Tuhan. Amin. Kita akan mau katakan. Dalam indah rencanamu, ku serahkan hidupku sepenuhnya dan untuk selama-lamanya. Di kehangatan cintamu, ku sandarkan jiwaku, hanyalah dekat padamu jua. Ku kan tenang, tiada alasan untuk meragukanmu Tuhan, sebab kebaikanmu mengikutiku dengan tak akan berakhir. Tiada alasan menjauh darimu Tuhan, setiamu selalu bersamaku seumur hidupku. Mari jemaat angkat suaramu, kita sembah. Dalam indah rencanamu, ku serahkan hidupku sepenuhnya dan untuk selama-lamanya. Di kehangatan cintamu, ku sandarkan jiwaku, hanyalah dekat padamu jua. Ku kan tenang, tiada alasan untuk meragukanmu Tuhan, sebab kebaikanmu mengikutiku dengan
kita bangkit berdiri bersama, katakan. Tiada alasan untuk meragukanmu Tuhan, sebab kebaikanmu mengikutiku dengan tak akan berakhir. Tiada alasan menjauh darimu Tuhan, setiamu selalu bersamaku seumur hidupku. Mari saya ulang. Tiada alasan untuk meragukanmu Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, Sang Pencipta alam semesta. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur untuk petang yang indah ini. Kasih setiamu menyertai kami luar biasa, membuat kami bisa hadir ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih bisa bersuara dan kami bisa bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa mendengar dan melihat, sehingga kami rindu sekali Engkau berbicara di kesempatan saat ini, supaya setiap yang hadir pada saat ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Baik itu yang ada di rumah mereka masing-masing ataupun di gereja ini, semuanya Tuhan melawatnya. Supaya apapun yang terjadi dengan hidup kami tahu kami tidak pernah sendirian. Kami punya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Beracaralah hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, mari yang berjaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat baik yang ada di tempat ini atau di rumah Anda masing-masing, belajarlah punya hati gembira. Karena Amsal 17 ayat 22 berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat itu diberikan kepada kita, itu adalah uang muka, down payment,
bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, namun kita yang tidak bisa menikmati Tuhan. Salah satu cara untuk bisa menikmati hidup penuh dengan sukacita ketika kita belajar punya hati gembira. Tuhan tahu masalah yang kita hadapi tidak pernah kunjung selesai. Satu selesai, besok ada lagi. Hari ini kita bisa sehat, besok lusa bisa sakit. Kalau tidak ada orang sakit, saudara tahu banyak PHK, rumah sakit akan tutup, pabrik obat akan tutup, sinsai nggak ada kerjaannya, dokter-dokter sudah jadi nganggur, fakultas kedokteran tidak akan ada lagi. Tapi itulah keadaan dunia, ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita sakit, ada waktunya kita sakit, ada waktunya kita sehat juga. Maka saya senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan saudara. Mumpung belum lupa, saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Amin. Nah saudara, kadang-kadang ini saya lucu. Orang kok suka merayakan perpindahan tahun pada tanggal 31 Desember tiap tahunnya. Di situ mereka ada resolusi. Apa itu? Nanti tahun depannya akan berubah seperti ini, seperti itu. Kenapa mau berubah tunggu tahun depan? Kenapa ingin dapat mujizat tunggu tahun depan? Kalau kita baca kitab suci ini, beberapa kali dikatakan bahwa berkat Tuhan senantiasa baru setiap apa? Tiap hari, tiap pagi. Artinya apa? Tidak tunggu tahun depan. Tapi kadang-kadang saudara suka menghambat berkat Tuhan ya. Karena engkau tunggu tahun depan baru ingin dipulihkan. Tunggu tahun depan mau hidup jujur. Tunggu tahun depan mau jadi baik. Kenapa tidak mau berjuang tiap hari? Kenapa mesti tunggu setahun kemudian? Pada waktu kita menantikannya itu, kadang-kadang hidup kita tidak lagi bisa produktif, bisa kreatif, bisa inovatif untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengasihi Tuhan sepenuh hati. Karena kita nunggu tahun depan baru mau berubah. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah tiap hari untuk melihat diri kita. Apakah engkau sedang dibaharui dari hari ke hari menuju seperti Kristus atau tidak? Maka pada waktu engkau tahu bagaimana engkau sedang diubah dari hari ke hari menuju Kristus, itu penderitaan kita berat. Kenapa? Yesus pernah berkata, ikutlah aku, pikulah kuku. Orang harus menyangkal diri, mau menyalibkan dagingnya. Siapa yang mau seperti ini? Jadi kalau ada orang berkata ikut Yesus, itu enak, pasti dia gagal paham. Makanya pada waktu dia menghadapi persoalan, bisa berkeluh kesah kepada Tuhan, bisa ngamuk-ngamuk sama Tuhan, bisa mengatakan, Tuhan kok seperti ini? Loh yang suruh ikut Tuhan juga siapa? Maka berapa banyak orang tidak lagi mau ke gereja, gak gerejo-gerejoan, gak paten, atau susah dia nikah, dia cari pasangan yang bukan Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak pernah dengar khotbah bahwa ikut Yesus soro. Ikut Yesus itu berat. Lampu merah gak boleh ngelanggar. Gak ada dosa besar kecil. Dosa ya dosa. Gak ada dosa putih. Dosa ya dosa. Siapa mau ikut Yesus? Makanya pada waktu Yesus ada di muka bumi ini, orang suka gerombol sama dia. Pada waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia punya murid 12 yang suka dengan dekat Yesus. Tapi saudara tahu ujungnya Yesus ketika dia disalib, orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan orang 12 yang biasa dekat sama Yesus, satunya Yudas sudah menghilang, sisa 11. Pada waktu Yesus disalibkan, cuma tinggal satu orang yang dekat sama Yesus. Namanya Yohanes. Kemudian Yesus bilang kepada si Yohanes, Nes,
aku titip mamaku ya. Saudara, Maria itu orang nelongso loh. Sejak kecil dia kaget. Padahal masih perawan, tahu-tahu meteng, tahu-tahu hamil. Coba bayangkan, kalau engkau punya anak perawan, tiba-tiba hamil, apakah engkau bersuka cita atau berduka cita? Apalagi anak itu, ketika tahu dia hamil, gimana? Penderitaannya luar biasa. Kemudian pada waktu dia hamil, dia harus melakukan perjalanan yang jauh dari Nazaret, dia harus pergi ke selatan, ketemu Elizabeth. Bukan itu aja, pada waktu ada sensus, dia harus lari pergi ke Mesir, harus jalan kaki. Padahal saudara tahu, itu si Musa sama gerombolannya, yaitu 2 juta orang kira-kira. Dari Mesir sampai Kanaan, itu 40 tahun loh. Itu si Maria itu bawa Yesus sepepe, pergi pulang dia. Artinya apa? Banyak hal yang kita hadapi, kadang-kadang kita susah untuk bisa memahami apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan. Dan saya bersyukur hari ini bisa munculkan PowerPoint-nya. Kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan tentang peace, quiet, and growth. Bisa muncul PowerPoint-nya? Sudah di belakang ya? Oke. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita saudara, dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Peace, quiet, and growth. Tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk orang-orang Yehuda. Silakan saudara membukanya, Yesaya pasal 30 ayat 15, 16, dan 17. Kita akan renungkan bagian ini dalam tempo sesingkat-singkatnya, tidak lama ya. 30 menit begitu, Anda tahan duduk atau butuh 40 menit? Yang pasti jangan ditinggal tidur ya. Kalau engkau ditinggal tidur, enggak bisa dapat apa-apa. Makanya ada orang hobinya nongkrong di gereja, jahatnya amit-amit. Ada orang sukanya pelayanan, tapi ngerasani orang luar biasa dahsyatnya. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak pernah dapat firman. Khotbahnya boleh bagus, selingkuhnya stabil juga. Pelayanannya hebat, tapi dia tidak bisa menunjukkan dirinya seorang Kristen. Jangan pikir ya, kalau kita suka pelayanan, setan tidak suka. Ini kebaikan setan loh. Apa itu kebaikannya? Saudara beribadah tidak apa-apa. Sing penting keluar jadi koncoku lagi. Silakanlah beribadah, silakan kau nyembah Tuhan. Yang penting keluar, kamu balik melok aku lagi. Bojoknya tetap, yang sekolah nyonteknya tetap, yang lamar lawan orang tuanya tetap. Jadi saudara tahu, gak ada masalah bagi kuasa kegelapan. Silakan kau menyembah Tuhan, silakan kau baca Alkitab, silakan kau lakukan semua syariat-syariat apa yang ada dalam Alkitab. Yang penting nanti ketika keluar, kita tidak lagi mengikuti apa yang kita alami di tempat ibadah. Maka dari itu saudara, jangan berpikir kalau engkau suka ibadah, semua jadi aman. Jangan berpikir kalau engkau suka pelayanan, semuanya jadi lancar, belum tentu. Dan itulah yang sedang diberitakan oleh kitab Yesaya ini. Nah, kita akan baca sama-sama tentang peace, quiet, and growth dari Yesaya pasal 30 ayat 15 hingga yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang di belakang aman? Oh, puji Tuhan. Kalau sudah ketemu semua, saya undang saudara bangkit berdiri ya. Kita akan baca berganti-gantian ayat 15, 16, 17. Oh, karena 3 ayat kita jangan bergantian deh. Kita bersuara semua kenceng-kenceng, tapi bacanya pelan-pelan. Supaya setelah selesai baca, langsung ngerti. Makanya berdoalah kepada Tuhan, supaya ketika engkau baca, Tuhan menerangi pikiran kita, dan pulang engkau bawa berkat firman. Saudara, yang saya katakan ini enggak semua firman ya. Yang firmannya mana? Nanti yang ngutip. Yang saya omongkan ini kata-kata juanda. Jadi kata-kata saya bisa salah. Tapi firman tak bisa salah.
Nah, sekarang kita akan baca sama-sama ya. Dari ayat yang ke-15, 16, dan 17. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengerjamu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya. Apa yang engkau baca ingatlah baik-baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menikmati bagian ini, coba silakan dibuka Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang pertama, supaya kita tahu cerita ini lebih dulu, apa yang sedang terjadi dalam kasus ini. Yesaya pertama, ayat yang pertama, di situ dikatakan sebagai berikut. Oke, muncul di layar. Saya akan bacakan untuk saudara hari ini. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang siapa? Yehuda. Perhatikan, penglihatan yang telah dilihat Yesaya, anaknya Bapak Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Nah, saudara, pada waktu itu kerajaan Israel terpecah jadi 2. Setelah Salomo mati, maka 1 ikut Rehabeam, 1 ikut Yerobeam. Singkat cerita, kerajaan yang utara itu sudah babak belur karena mereka beribu kotakan Samaria, lalu mereka sudah dijajah oleh bangsa Asyur. Tetapi yang selatan, yaitu orang-orang Yehuda ini, disitulah Tuhan Allah mengirim Yesaya untuk mereka. Dikatakan penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Kapan itu? Dalam zaman sangat jelas 4 raja. Uzia, Yotam, Ahaz, Joahat, ya ampun, dan Hizkia. Raja Yehuda. Perhatikan kemudian di ayat yang kedua, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Berarti pada waktu itu Yesaya sedang menjelaskan Tuhan begitu mengasihi segerombolan, sekelompok orang, yaitu keturunan Abraham, dibesarkan oleh Tuhan menjadi bangsa yang hebat, tetapi pada waktu sudah menempati tanah yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Rupa-rupanya mereka tidak bisa setia terus-menerus kepada Tuhan. Kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak. Pada waktu dia tidak setia, bahkan sampai menyembah berhala dan juga mempersembahkan manusia hidup untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa, mengikuti suku-suku bangsa yang ada, dan disitulah Tuhan ngamuk. Yesaya ini ada 66 kitab. Seperti miniatur Alkitab kita. Alkitab kita ini ada 66 kitab. Kalau kita membacanya, Alkitab kita pasal 1 sampai pasal 39, demikian juga Yesaya 1 sampai Yesaya 39, tentang bagaimana Tuhan itu emosi kepada orang-orang Yehuda. Kemudian saudara, pasal yang 40 sampai ke 66, tentang akan adanya pertolongan Tuhan. Berarti ini satu kisah yang utuh, meskipun tidak langsung detail, ini hukum, ini pertolong, enggak. Tetapi di dalam cerita utuhnya ada kisah tentang bagaimana Tuhan tetap mengingat bangsa pilihan ini. Nah, singkat cerita saudara, tapi mereka itu sangat liar. Mereka itu sangat menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menyangkali dirinya. Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang setia,
maka meskipun dikecewakan sama umatnya, dia tetap memelihara mereka. Ingat saudara, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak mau cari Tuhan bukan? Tetapi Tuhan yang cari mereka. Itulah kisah tentang kasih karunia di mana Tuhan memperhatikan umatnya meskipun dia jatuh dalam dosa. Allah menciptakan manusia itu berbeda dari malaikat, berbeda dari hewan, berbeda dari tumbuhan. Pada waktu malaikat jatuh dalam dosa, langsung dia diusir, tidak ada pengampunan. Tapi beda dengan manusia. Ada pengampunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan terus menerus ada pengampunan. Maka pada waktu mereka ketika di padang gurun, kemudian sudah ditolong Tuhan saat di Goshen di Mesir Utara teriak-teriak, Tuhan kami ingin dibebaskan. Lalu Tuhan mengirim Musa dan mereka dibebaskan. Di padang gurun mereka bikin macam-macam. Pada waktu mereka bikin macam-macam, Tuhan tahu sekali. Lalu dia memberikan kasih karunia. Muncullah 613 hukum Taurat. Supaya apa? Mereka tahu Tuhan itu sukanya gini. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara suatu hari keterima di sebuah kantor dan bekerja. Kemudian besok pagi masuk ya. Lalu Anda besok pagi datang jam 10. Masuk jam 10. Kemudian bosnya marah-marah. Kenapa datang jam 10? Loh kan saya disuruh datang kerja, tapi enggak dikasih tahu jamnya. Maka dia masuknya jam 10. Dia enggak salah. Kemudian besok paginya lagi, besok lusanya dia datang jam 10. Kerjaannya dia selesaikan semua, dia pulang. Besok lusanya lagi dipanggil lagi, dimarahi. Kenapa kamu pulang? Loh saya kan suruh datang jam 10 selesaikan kerjaan saya. Maka setelah selesai, saya pulang. Maka perusahaan itu harus bikin aturan supaya tidak merugikan perusahaan dan bos teman-temannya senang. Maka ada jam kerja, masuk jam 8, pulang jam 4. Contohnya seperti itu. Jadi aturan itu adalah kasih karunia untuk menolong orang tidak lagi menyakiti hati bos. Demikian hukum Taurat itu diberikan supaya kalau orang bisa melakukannya dengan sempurna, Tuhan senang. Tapi enggak ada yang bisa loh. Hanya Yesus yang bisa. Maka pada waktu enggak ada yang bisa, disitulah Yesus yang turun untuk mengambil alih, menggenapi hukum Taurat. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kalau ada orang yang tidak mau percaya Yesus, dia akan binasa. Makanya pulang ke rumah ceritakan Yesus kepada suamimu, ceritakan Yesus kepada istrimu, kepada anakmu, mertuamu, besanmu, sopirmu, pembantu di rumahmu, atau siapapun dia. Ceritakan, tanpa ada Yesus, tidak mungkin orang itu bisa menyenangkan Tuhan. Kalau tidak menyenangkan Tuhan, ngapain dia pulang ke surga? Bermusuhan aja sama Tuhan. Maka pada waktu ada aturan itu, disitulah orang harus mengikuti aturan supaya dia menyenangkan bosnya, rajanya, atau tuannya di mana dia sedang menjadi hambanya. Dulu kita hamba hantu, lalu engkau bertobat jadi hamba Tuhan. Tuhan itu mirip. Jadi kalau salah ketuk itu bisa keliru. Nah saudara, orang-orang ini yang kita baca ini adalah orang-orang Yehuda. Mereka itu sedang menghadapi pergumulan karena sudah terpisah dari Israel bagian utara. Mereka ada di bagian selatan, yaitu orang Benyamin, ada orang Lewi di situ, ada orang Yehuda di situ. Mereka kumpul bersama-sama, rupa-rupanya masih juga ingin berbuat jahat. Ada tadi kita baca nama Ahaz, itu mokongnya luar biasa. Kemudian ada Hizkia yang bagus. Lalu anaknya Hizkia Manasye itu yang bunuh si Yesaya juga. Nanti ada lagi Yosia yang bagus. Nah saudara tahu, jadi mereka ketika ikut Tuhan tuh naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tuhan sabar.
Gak beda dengan hidup kita kan? Hari ini bersuka cita, besok menggerutu. Hari ini bersemangat, besok ngambek. Naik, turun. Hari ini kau suka doa, besok males doa. Hari ini kau suka menyanyi memuji Tuhan, besok males lagi. Bisa naik, turun. Itulah yang terjadi pada orang-orang Yehuda. Nah, di antara tekanan yang berat itu, maka Tuhan berkata, kamu kalau macem-macem, kamu tak hukum loh. Jangan main-main sama saya. Maka dari itu saudara, mereka dengar kabar akan diserang oleh bangsa-bangsa, tapi mereka berkelompok dengan bangsa lain untuk melawan bangsa itu. Mereka tidak cari Tuhan loh. Jadi contoh begini, kalau di sini saudara mungkin difitnah. Pada waktu difitnah, saudara tidak mau lega menyerahkan ke Tuhan, tapi cari teman lagi, menyerang yang sana. Biasa kan seperti itu kan kita ini. Jadi pemfitnah kumpulnya pemfitnah, orang baik kumpulnya orang baik. Coba ingat pada waktu sekolah dulu loh. Yang suka bolos itu kumpul sama yang bolos. Yang pinter kumpul yang pinter. Yang suka fisika kumpul suka fisika. Yang suka ganggu guru kumpul sama sendiri yang ganggu guru. Jadi kita akan ngumpul seperti itu. Nah maka dari itu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Allah bilang melalui Yesaya, kau jangan macam-macam ya. Kalau macam-macam, maka kamu akan menghadapi persoalan yang berat. Singkat cerita saudara, di tengah keadaan yang begitu mencekam, maka muncullah ayat yang ke-15 tadi yang kita sudah baca bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, kemudian muncullah apa yang muncul di dalam ayat yang ke-15 tadi. Tapi saudara tahu, kalau kita baca utuh, setelah ayat ini didengarkan kepada mereka, mereka tetap punya persoalan dengan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka dibuang di Babel 70 tahun. Berarti apa? Berarti mereka satu sisi mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, tapi sisi lain mereka tetap harus menghadapi penghukuman dari Tuhan. Dari bagian ini kita akan mempelajari 3K. Gimana sih caranya kita bisa menikmati peace? Sesuatu yang damai bersama dengan Tuhan, damai dengan hatimu, damai dengan sesamamu. Lalu engkau bisa quiet, engkau tenang, engkau bisa rest, makanya ada rest area. Maka pada waktu engkau bisa beristirahat tenang dan engkau bisa growth, engkau bertumbuh luar biasa. Gimana caranya? Cara yang pertama adalah kita harus menikmati apa? Kasih karunia. Gak ada cara lagi, tanpa kasih karunia kita akan ketakutan menghadapi hidup ini setiap hari. Kalau kita tahu tentang kasih karunia, maka disitulah kita akan tahu bahwasanya kita memang tidak berdaya, tapi Tuhan yang akan memampukan kita. Sebentar lagi kita tidak tahu apa yang terjadi di bangsa Indonesia. Karena 14 Februari 2024 kita bersama-sama akan mencoblos memilih seorang presiden. Banyak yang berkata, saya golput Pak, loh kamu Kristen enggak? Kristen. Lah kalau kamu golput Kristen, Roma 13 maupun surat Petrus berkata, pemerintah wakil Allah loh. Jadi kamu golput itu dosa. Itu cuma ada di Alkitab loh golput dosa. Di luar sana silakan. Jadi jangan coba-coba golput ya. Maka saudara, lalu engkau berkata, Pak semuanya jelek Pak. Makanya pilihlah yang baik di antara jelek. Kita kan sesama-sama jelek kan. Kenapa yang jelek ini menghina orang jelek? Sesama jelek ya terimalah. Pak dia bikin gini Pak, ya kita dulu juga gitu kok. Pak dia tuh jahat kayak gini, kita juga seperti itu kok. Kalaupun kita disuruh jadi pemimpin belum tentu bisa juga kok. Jadi tugas kita adalah pertama taati firman Tuhan, kita coblos. Yang kedua, kita harus percaya bahwa siapapun yang jadi itu pasti direstui Tuhan. Tidak ada yang tidak. Firaun itu pun dari Tuhan.
Pemimpin paling jahat pun di muka bumi itu semua dari Tuhan. Kalau tidak kan Tuhan kecolongan. Loh, kok kamu jadi ya? Padahal aku enggak seneng ya. Enggak bisa. Semuanya dari Tuhan. Tapi kalau sudah waktunya, dia pasti mati kok. Jadi ada waktunya semua. Maka dari itu tugas kita yang ketiga adalah apa? Tetap berdoa. Jadi kalau engkau menjelekkan calon pemimpin kita ini, gimana engkau bisa mendoakan dia? Kita ini kadang-kadang ikut-ikut di grup-grup menjelekkan presiden kita. Tugas Anda itu mendoakan presiden, bukan menjelekkan. Karena dimanapun dunia ini, gak ada orang baik. Pak di luar negeri, pindah aja kalau mau ke luar negeri. Di sana pun orang kepingin masuk Indonesia kok. Di Amerika kerusuhan, kita lebih damai. Sudah tahu Amerika dari Washington DC sampai New York, itu ada sekitar 100 negara bagian. Mereka itu Amerika Serikat. Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu negara kesatuan. Dunia itu kaget, kok bisa ya? Cuma ada di Indonesia. Di sana enggak bisa, makanya orang iri hati, ingin dipecah belah. Kalau bisa Sulawesi merdeka, Bali merdeka, Kalimantan merdeka, Sumatera merdeka, semua merdeka. Saudara tahu, kalau hari ini kita masih bisa nikmati seperti ini, itu cuma semata-mata kasih karunia. Kalau tidak nanti engkau ada di daerah Tuban, mau pergi ke Kalimantan, pakai paspor, pakai visa. Mau ke Sulawesi, pakai paspor. Kita enak, jalan-jalan sak senengnya sendiri. Ini semua kasih karunia. Demikian juga bagaimana kita bisa peace dalam hidup kita, menikmati damai. Bagaimana kita bisa istirahat dengan tenang, bisa relax dan bisa mengalami pertumbuhan. Yang pertama ingat, itu bisa terjadi kalau saudara menghargai kasih karunia. Perhatikan di ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Berarti sumbernya dari sana. Apapun yang kita kerjakan, engkau tidak mungkin bisa peace, nggak bisa quiet, nggak bisa growth, kalau engkau tidak tahu semuanya itu tergantung Tuhan. Kita adalah pelakunya. Beginilah firman Tuhan Allah, kemudian akan diselamatkan. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Itu kata kerja pasif, pakai diselamatkan. Nggak bisa selamat sendiri, diselamatkan. Kalau kata kerja aktif menjadi seperti ini. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan menjadi seorang yang bisa selamat dengan sendirinya. Gak bisa, tapi tetap adalah kasih karunia Tuhan. Maka itu pada waktu mereka, orang-orang Yehuda ini, mereka sudah dicintai oleh Tuhan, menjadi bangsa khusus, bangsa pilihan. Tetapi mereka tetap menyakiti hati Tuhan. Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka. Tidak pernah Tuhan tidak setia. Tidak pernah Tuhan tidak mengasihi. Tapi manusia yang tidak suka dengan Tuhan, maka dia mempersembahkan korban bakaran, berhala-berhala. Dia melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin ada di antara saudara dulu adalah seorang yang pernah membunuh 1000 orang. Suka melacur, suka berbuat jahat. Kasih karunia Tuhan masih terbuka. Engkau bisa damai kok. Engkau bisa tenang kok. Engkau bisa bertumbuh kok. Berapa banyak orang berkata, "Enggak bisa Pak, dosa saya berat Pak. Saya ini sudah begini Pak, sudah begitu Pak." Orang seperti ini, dia tidak pernah menghargai kasih karunia. Kalau tidak, dia sudah dimatiin sama Tuhan. Coba bayangkan saudara, pada waktu COVID kemarin, kenapa saudara kok enggak dipanggil Tuhan? Kenapa orang yang engkau cintai dipanggil Tuhan? Kenapa Tuhan tidak memanggilmu? Berarti Tuhan masih menghargai kita menjadi rekan sekerjanya. Itu sebabnya engkau dititipi suami, dititipi anak jenis gitu, dititipi orang tua seperti itu. Gak bisa milih kita, semuanya dari Tuhan.
Maka pada waktu Tuhan memberikan itu untuk apa? Ingat baik-baik, untuk mengubah karakter kita. Saudara dikasih suami itu karaktermu supaya berubah, bukan suami karakternya berubah. Engkau dikasih anak seperti itu supaya karaktermu berubah. Ada orang punya 2 anak, dua-dua anaknya itu tidak seperti kita, ada kelainan. Lalu dia marah-marah. Kemudian saya berkata, 2 anak itu dari Tuhan untuk membentuk kamu 2, suami istri. Baru bisa terima dia. Kalau kita mikir dia yang berubah, enggak. Apapun yang ada di sekitar kita itu membentuk kita. Makanya saudara pada waktu engkau bikin kue, itu tepung ya tepung, mentega ya mentega, minyak ya minyak. Lalu yang membentuk saudara, mau bikin donat kek, mau bikin pastel kek, pada waktu engkau bentuk, tepung itu enggak ada harganya. Ketika sudah jadi donat, jadi ada harga. Pada waktu engkau tahu kopi, ketika engkau potong, dijual di pinggir jalan, harga 2.000, 3.000. Masuk kepada yang ada mereknya, bisa 25.000 loh. Kita ini ada Tuhan, semua kita ini berharga. Tidak ada satupun yang tidak berharga. Jangan berpikir aku sudah tua Pak. Kalau memang Tuhan tidak lagi butuh kita, udah dipanggil kok. Makanya saudara, saya itu kalau suruh istri saya jemput, saya pasti jemput istri saya. Saya enggak berani enggak jemput istri saya. Kenapa? Karena kalau enggak Tuhan bilang, kalau kamu enggak mau jemput istrimu, tak jemput ya. Hati-hati saudara. Jadi kalau engkau yang tidak jemput, nanti Tuhan yang jemput. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tahu apapun yang kita nikmati ini semua adalah kebaikan Tuhan. Adalah kasih karunia. Mulai hari ini jangan suka membandingkan kesehatanmu dengan orang lain. Tidak usah suka membandingkan kecantikan kegantenganmu dengan orang lain. Tidak usah suka membandingkan kenapa hartaku cuma sedikit lalu bandingkan dengan orang lain. Semuanya karena kasih karunia. Kalau engkau sudah tahu kasih karunia, itu berarti kita tidak bisa apa-apa. Siapa yang lahir bawa uang? Tidak ada juga. Dikasih uang pelite ampun-ampun. Makanya Tuhan tahu pelite jadi kayak siapa yang lahir bawa baju? Tidak ada juga. Siapa lahir bawa istri? Tidak ada juga, dititipi aja. Ada yang dititipi jenis ini, ada titipi jenis itu, ada titipi jenis ini. Nikmati baik-baik. Tidak lama kok titipannya, sabar. Ini sudah tahun 2024. Kalau tahun lalu umurnya 50 istrimu, hari ini sudah 51 loh. Udah pendek. Kalau dikasih Tuhan 100, sisanya 49. Di tahun depan, selamat ulang tahun. Pasanganmu sudah 52, sisanya 48. Semakin panjang dan semakin banyak orang mengatakan selamat ulang tahun. Jadwal hidupnya tambah gak lama. Maka dari itu bersukacita dengan pasanganmu. Karena apa? Karena waktunya terbatas. Yang pertama saudara, bagaimana supaya engkau bisa menikmati hidup damai. Kemudian engkau bisa tenang, bisa beristirahat, bisa nyaman, dan bisa mengalami pertumbuhan. Ingat baik-baik, itu karena pertama kasih karunia. Tapi hal yang kedua, next, dikatakan di dalam ayat yang ke-15, ada yang saya kasih warna merah tadi. Kalau yang bagian atas tadi itu kasih karunia, tapi banyak orang sudah diberikan kasih karunia, tapi dia tidak mau ambil keputusan. Tuhan Yesus itu turun ke dalam dunia. Lalu dia mati di atas kayu salib. Menyerahkan dirinya. Itu kasih karunia untuk mengambil dosa Anda. Tapi kalau Anda tidak mau menyerahkannya, ya nggak bisa. Ini bukan masalah doa, bukan masalah puasa. Tapi masalah keputusan. Perhatikan teks itu berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan apa? Bertobat dan tinggal diam. Saudara tahu bertobat itu seperti ini. Kalau jalannya ke sana, dia bertobat, ini berbalik. Itu bertobat. Lalu pada waktu dia bertobat, yang kedua disuruh tinggal diam. Tidak usah noleh-noleh lagi ke belakang gini. Aduh enak ya yang sana ya. Kenapa aku bertobat ya? Suatu hari, ini ada kisah.
seorang senior, dan seorang anak muda. Ada seorang bapak-bapak sudah umur 60, dia bilang begini, aku ini nyesal loh, Nip. Kan, mungkin keturunan Belanda manggilnya Nip. Aku ini menyesal loh Nip, aku menyesal loh Pak gitu loh. Kenapa? Kalau tahu seperti ini, aku mau bertobat dari dulu-dulu. Kalau aku tahu ikut Tuhan seperti ini, aku bertobat kayak dari dulu-dulu. Kenapa kok baru sekarang aku kenal Tuhan? Itu cerita yang tua. Nah, ini orangnya nggak ada di situ sama-sama, tapi di cerita yang lain, ada anak muda ngomong begini, aku nyesel Pak, bertobat Pak. Loh kenapa? Mestinya aku bertobatnya nanti aja Pak. Aku enggak bisa nikmatnya indahnya dunia Pak. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, mau gini enggak boleh. Terus mau apa? Iya kalau aku boleh, bertobatnya nanti lah 10 tahun ke depan. Saya bilang iya kalau sampai 10 tahun. Kalau enggak sampai, kamu sudah ada di recall, di panggilan mendadak. Bagaimana kamu bisa tobat? Saudara, manusia seperti itu. Makanya tergantung keputusan. Kalau kita bisa memutuskan bagaimana engkau bertobat itu berbalik, lalu yang kedua engkau tinggal diam, berarti engkau sedang merenungkan apa yang sudah engkau kerjakan dulu tidak berguna, maka orang seperti ini akan bisa diselamatkan. Tapi ada yang segaris dengan itu, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang bertobat tinggal diam, itu membuat orang itu terhindar dari masalah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, pada waktu dia sudah tinggal diam, dia menjadi seorang yang tenang. Namun dia percaya bahwasanya ini adalah karya dari Tuhan, itu yang akan menjadi kekuatan bagi dia. Kenapa banyak orang Kristen jadi lebay, loyo? Karena dia tidak percaya Tuhan bisa membela dirinya. Kalau engkau tidak percaya Tuhan bisa membela dirimu, engkau enggak punya kekuatan sama sekali. Engkau gampang lemah. Pada waktu engkau percaya bahwasanya Tuhan bisa menolongmu, maka itu akan menjadi kekuatan yang tidak kelihatan ketika engkau menghadapi persoalan. Saudara tahu anak-anak Tuhan yang ada di negara-negara yang perang, apa yang mereka alami? Sama juga masalahnya, bebannya juga berat. Bagaimana para misionaris, para penginjil di daerah-daerah perang, di mana kekristenan harus dihabisin. Kenapa mereka tetap mau masuk ke situ? Karena mereka tahu mereka punya kekuatan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Kalau hari ini engkau percaya kepada Injil tersebut, maka engkau punya kekuatan. Untuk apa? Menghadapi kenyataan. Suami itu tidak lama kok. Istri itu tidak lama kok. Pekerjaan itu tidak lama kok. Semua itu ada batasnya. Semua ada limitnya. Tapi pada waktu engkau punya kekuatan, meskipun enggak lama, tapi selama engkau menikmati perjuangan ini, maka engkau bisa peace, bisa damai. Engkau bisa menikmati ketenangan, quiet, dan engkau bisa bertumbuh growth. Karena apa? Karena engkau sudah ambil keputusan. Aku tidak mau diseret oleh arus. Aku tidak mau ikut apa yang dikatakan di luar sana. Makanya jadi orang Kristen itu berarti engkau ingin jadi berkat bagi orang banyak. Pada waktu engkau mau berjuang jadi berkat bagi orang banyak, itu adalah keputusan. Kalau engkau tidak mau memutuskan, tidak mungkin bisa. Mengapa ada orang bercerai? Jawabannya gampang, karena dia memutuskan untuk bercerai. Kenapa ada orang makan? Dia memutuskan untuk makan. Kenapa ada orang mengampuni? Dia memutuskan untuk mengampuni. Kalau dia tidak memutuskannya, gak bisa. Pada waktu memutuskannya, jangan pura-pura, maka engkau tidak bisa menikmati kuasa, bertobat dan tinggal diam. Kalau pura-pura dia tidak pernah bertobat. Pada waktu dia bertobat dia tidak pura-pura. Coba ingat 1-2 nama hari ini. Orang yang pernah mengecewakan engkau. Mungkin mantan suami, mantan istri. Mantan rekan usahamu. Orang yang pernah memfitnah engkau. Pernah menyakiti engkau. Doakan dia. Kalau engkau bisa doakan dia, engkau sedang bertobat dan tinggal diam. Engkau tidak sakit lagi. Tapi pada waktu engkau tinggal diam, ada hal yang kedua. Di situ engkau bisa tenang. Kemudian engkau percaya. Apa yang dia percayai?
Karena dia punya kekuatan untuk menghadapi persoalan. Saya tidak tahu masalah saudara seperti apa. Tapi yang saya tahu, kasih karunia bukan cuma untuk menyelamatkan engkau ke surga. Tapi kasih karunia memampukan engkau selama ada di dunia ini. Garamnya mengasinkan, terangnya bercahaya. Untuk siapa? Orang di sekitar kita. Dan hal yang terakhir ketiga, kalau pertama kasih karunia, kedua keputusan, yang ketiga bisa muncul kuasai diri. Nah saudara, di dalam ayat yang ke-16 itu dikatakan seperti ini, tetapi kamu enggan. Perhatikan, ini sambungan yang atas, Anda kalau bingung baca di Alkitabnya, itu setelah dikatakan begini di atasnya kan ya, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, titik. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, berarti apa? Orang ini tidak mau mengikuti apa yang sudah Tuhan tawarkan. Kamu enggan, orang yang tidak bisa menguasai dirinya, dia tidak mungkin berjumpa dengan kasih karunia. Orang tidak menguasai dirinya, dia tidak mungkin bisa nikmati damai. Orang tidak menguasai dirinya, dia tidak mungkin bisa tenang. Orang tidak menguasai dirinya, tidak mungkin bisa bertumbuh. Orang yang menguasai dirinya, berarti dia tahu persoalan sesungguhnya ada pada dirinya. Kenapa saudara suka menyalahkan orang lain? Kenapa engkau tidak koreksi diri kita? Kenapa semuanya orang yang salah? Kenapa kok bukan dirimu? Ada seorang bernama Sokrates. Sokrates ini lahir sekitar tahun 500 tahun, sekitar 500 sebelum Masehi. Jadi tahun 500 sebelum Masehi. Itu seusia dengan mungkin Konghucu, Konfusius, itu satunya di timur, satunya di Yunani. Nah Sokrates ini punya istri. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, seperti ini, kalau kamu punya istri yang baik, kamu bahagia, kata si Sokrates. Tapi kalau kamu punya istri yang tidak baik atau jahat, kamu akan jadi seorang filsuf, seorang pemikir. Makanya saudara lihat ya, kalau ada suami-suami yang istrinya jahat, suka ikan termenung, dipikir, kok bisa seperti ini. Tapi ingat, tidak boleh bercerai. Tapi mikir, makanya banyak kata-kata bijak, banyak pemikiran-pemikiran dihasilkan oleh orang yang sumpek. Mengapa? Karena dia tahu, perasaannya seperti ini, beratnya seperti ini, persoalannya seperti ini. Dia mikir luar biasa, nanti bijaksananya bisa muncul. Maka pada waktu engkau menghadapi pergumulan, sesungguhnya di situ tempat kita merenungkan apa yang sudah firman katakan, yang sudah engkau dengarkan melalui khotbah, melalui renungan, melalui pembacaan Alkitab. Kenapa ya firman itu engkau dengarkan hari ini? Kenapa kok enggak minggu lalu? Kenapa kok enggak bulan depan? Kenapa kok mesti hari ini? Ada apa Tuhan yang sedang engkau ingin kerjakan untuk diri kita? Saya tidak tahu masalahmu seperti apa. Tapi belajarlah kuasai dirimu saat mengambil keputusan untuk berhubungan dengan Tuhan. Ikut Tuhan saya katakan di awal enggak terlalu enak. Makanya banyak orang itu sesungguhnya tidak suka Tuhan Yesus. Tapi suka berkatnya Tuhan Yesus. Orang itu enggak suka Tuhan Yesus. Tapi suka mujizatnya Tuhan Yesus. Orang itu enggak suka Tuhan Yesus. Tapi suka pertolongannya Tuhan Yesus. Seperti seorang yang menikah. Dia enggak suka orangnya. Tapi suka cantiknya, suka gantengnya, suka uangnya, suka sehatnya. Makanya suatu hari sudah welek, dia ingin tinggalkan. Suatu hari sakit-sakitan, dia ingin tinggalkan. Suatu hari dia bangkrut, dia ingin tinggalkan. Kenapa? Tidak suka orangnya. Demikian juga dengan Tuhan. Banyak orang tidak suka Tuhan. Cuma suka apa yang bisa didapatkan dari Tuhan. Makanya ketika dia tidak dapat, dia nggak mau doa lagi. Ketika nggak dapat mujizat, dia tidak mau lagi berdoa lagi. Pada waktu tidak dipelihara oleh Tuhan, menurut dia tidak mau doa lagi. Kenapa? Dia tidak mau menguasai diri. Jadi kalau hari ini saudara ketemu orang seperti itu, kasihilah dia. Karena dia tidak bisa menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Persoalannya apa?
dia tidak bisa menguasai diri. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Remote control itu AC. Saya tidak tahu ini kalau mereknya sama. Kalau ini mereknya sama ya AC ini ya. Dengan satu remote control bisa menghidupkan dan mematikan. Kita pun bisa ngontrol kita kalau engkau dikuasai oleh firman. Kita ini lebih suka menguasai firman, tapi tidak suka dikendalikan oleh firman. Kita ini suka firman, tapi tidak mau dikuasai oleh firman. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan. Kalau engkau ingin bisa menikmati peace, quiet and growth, ingat 3K. Yang pertama K apa tadi? Kasih karunia, dari atas ke sini. Yang kedua apa? Keputusan, dari dalam menerima kasih karunia. Yang ketiga apa? Kuasai diri. Ketika dia berhadapan dengan siapapun dia, kontrolnya sangat hebat. Dan sudah tahu apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Silakan bangkit berdiri saudara. Hari ini kita sudah merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang peace, growth, and quiet and growth. Ada 3 hal yang engkau bisa nikmati. Kalau engkau menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau engkau mengambil keputusan. Kalau engkau menguasai dirimu. Keputusan di tangan Anda kalau engkau ingin damai. Jangan berdoa ingin dapat damai. Damainya sudah diberi. Kasih, sukacita, damai sejahtera sudah diberi. Tetapi kenapa kita tidak bisa menikmati? Karena engkau tidak bisa menikmati kasih karunia dari Tuhan. Tundukkan kepalamu sejenak saudara. Saya berikan waktu sejenak engkau berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat dari firman hari ini? Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Saya rindu pada waktu engkau pulang meninggalkan tempat ini. Engkau bisa menjadi seorang yang peace, yang damainya luar biasa. Engkau menjadi orang yang tenang. Apapun yang terjadi, semuanya dibawa kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang mengagetkan Tuhan. Tapi yang ketiga, bertumbuhlah secara rohanimu. Supaya orang bisa memetik buahmu. Wow, suamiku sungguh Kristen. Wow, istriku sungguh Kristen. Wow, orang tuaku sungguh Kristen. Wow, anakku sungguh Kristen. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi hari ini. Tapi silakan berdoa kepada Tuhan. Saya rindu engkau hari ini mengalami satu pemulihan dari Tuhan. Ada mujizat dari Tuhan yang engkau hargai. Dan kau tinggalkan tempat ini, engkau menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Berdoalah kepada Tuhan. Hari ini kasih karunia Tuhan sedang bekerja dalam hatimu. Sebut satu nama, orang yang sangat mengecewakan kau. Sebut nama dia. Sekarang doakan dia, ampuni dia. Sebut satu nama. Sebut namanya, jangan bilang dia, jangan bilang engkau. Sebut namanya. Kalau dia namanya Budi, hari ini aku berdoa untuk Budi. Aku mau mengampuni dia. Kalau engkau sudah menikmati kasih karunia, tunjukkan itu. Mungkin mantan suamimu, mantan istrimu, mantan pacarmu. Mungkin anakmu yang sudah tidak lagi menghargai orang tua. Mungkin kau kecewa sama orang tuamu karena sudah bercerai. Sekarang sebut namanya. Ampuni dia. Engkau memiliki kasih karunia. Engkau memiliki kekuatan itu. Kenapa engkau tidak memutuskan hari ini? Roh Kudus sedang bekerja luar biasa hari ini. Izinkan Tuhan menolong kau untuk bertumbuh dalam rohanimu. Berdoalah hari ini. Katakan kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu. Dan pulanglah penuh dengan kemenangan. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa.
Biarlah kuasa firman-Mu malam hari ini akan terus menuntun kami. Sehingga kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki supaya kami mengalami kuasa-Mu. Tuhan, kami rindu. Biarlah kuasa-Mu itu terus bekerja untuk memulihkan setiap kami. Menciptakan kerukunan dalam keluarga. Dan biarlah damai sejahtera-Mu itu tinggal tetap. Limpahilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata-kata lain yang sanggup untuk membuat kami bisa mengalami tenang. Dan biarlah lewat buah pertobatan itulah yang akan mengundang kuasa-Mu untuk terus bekerja. Memperbaiki, memperbaharui, melepaskan kami. Dan biarlah kutuk itu akan menjadi berkat. Segala kegagalan itu akan Engkau ubah menjadi keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati hidup nikahnya. Berkati keluarganya dan berkatilah setiap pelayanannya. Dan biar malam hari ini pelayanan yang telah dilakukannya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati luar biasa dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Ya, saya mewakili seluruh jemaat yang ada di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Dr. Juanda di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya saya sampaikan pengumuman untuk Tuban Blessing pada tanggal 8 Februari 2024 akan diliburkan dan diganti dengan doa pengerja. Bagi seluruh pengerja, ya. Baik, untuk pengumuman yang terbaru ternyata untuk doa pengerjanya masih ditunda untuk waktu yang akan datang di akhir bulan. Baik, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Ya, jadi untuk hari Kamisnya, untuk Tuban Blessing-nya diliburkan, untuk doa pengerjanya akan ditunda sampai di akhir bulan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan. Mari yang telah mempersiapkan amplop persembahan, kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami boleh alami, boleh rasakan sampai hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua kembali untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Semua berkat, semua rahmat yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami juga menjadi berkat dimanapun kami berada. Ketika kami memberi di tempat ini Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau berikan
bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur ya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beri Tuhan Yesus berkati. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
biarlah lewat pujian ini, maka hamba memohon Engkau meteraikan dengan kuasa-Mu, sehingga kami benar-benar konsisten, tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam tawaran dunia, namun kami tetap erat bersekutu hanya kepadamu saja. Maka ya Allah ya Tuhan, ku menjadi doa hamba-Mu. Tuhan, Engkau tilik satu persatu tanpa terkecuali setiap umat-Mu yang telah tertanam di tempat ini. Bahkan tolonglah ya Tuhan, agar supaya keluarga itu dipersatukan. Mereka akan menikmati yang namanya kerukunan yang mendatangkan berkat. Engkau tolong mereka yang sedang mengalami berbagai macam persoalan hidup. Bahkan Engkau sendiri telah menjamin apabila umat-Mu beribadah, maka Engkau akan menyediakan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Bahkan Engkau akan menghalau segala bentuk sakit, penyakit, rintangan apapun. Engkau akan menjadi panglima perang di depan untuk umat-Mu. Jauhkan mereka dari segala bentuk ya Tuhan, kuasa-kuasa roh jahat yang ingin menghalangi berkat-Mu. Maka kami sehati menolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kegelapan itu akan enyah dan tidak akan berdaya oleh karena kuasa-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan hati yang percaya dan arahkanlah pikiran dan hati-Mu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah umat yang dikasihi, umat perjanjian kekal yang terikat dengan sumpah dari Allah itu sendiri. Engkau tidak pernah akan dilepaskan. Maka pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Kuasa nama Yesus menyertai-Mu dan pimpinan Roh Kudus akan terus membimbing-Mu. Pulanglah dengan membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang akan memenuhi dalam hidup-Mu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat Engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang Engkau perbuat, Allah membuat Engkau berhasil. Engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.